Bismillahirrahmanirrahim. Mati lu guys, buset. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar sahabatku Rapedia di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Tommy di channel Kurapedia. Nah, di malam ini kita ngevlog malam lagi teman-teman ya. Kita mau main air lagi malam-malam nih ya, demi membuat konten untuk kalian semua yang ada di rumah. Pada malam hari ini, konten apa nih yang mau kita buat? Video apa yang mau kita buat? Nah, ini adalah video lanjutan dari kemarin kita udah unboxing untuk water heater ya, perlengkapan atau peralatan untuk si kolam kura-kura baru. Nah, di video kali ini, malam ini, kita sekarang mau unboxing lagi untuk satu paket nih teman-teman. Nah, ini kira-kira apa teman-teman? Ini juga salah satu alat yang nanti akan aku pergunakan untuk kolam barunya si kura-kura teman-teman. Sebelum kita unboxing perlengkapan ini atau alat ini, aku janji kemarin aku akan review sedikit tentang water heater yang udah aku pergunakan. Jadi bener itu water heater keren banget ya, dan dia nggak butuh waktu lama ternyata untuk memanaskan kolam atau airnya dari kandangnya si kura-kura teman-teman. Berbeda sekali dengan si Sobo ya yang waktu itu pernah aku buat. Nah, kalau yang merek Risen ini cukup cepat untuk memanaskannya. Nah, udah buat kalian nggak usah mikir panjang lebar ya, itu aku rekomendasikan untuk water heater merek Risen yang udah aku buat videonya. Itu bagus, bener-bener bagus, lebih bagus ya, bukan lebih bagus, iya lebih bagus sih, lebih bagus daripada water heater merek Sobo teman-teman. Back to topic, jadi kita langsung aja untuk unboxing paketan ini ya teman-teman ya. Oke, kita ambil dulu untuk guntingnya. Ini kita ngevlog malam terus guys, karena ya udah mulai sibuk. Oke, langsung kita unboxing, kita gunting dulu guys. Nah, untuk paketan ini juga aku bisa bilang bagus ya, karena bubble wrapnya juga tebal, dan saat memesan barang ini itu kita tanpa ada biaya charge ya, atau biaya tambahan untuk membeli packingan atau bubble wrap. Jadi dia sudah harga alat ini dan sudah dapat bubble wrap untuk packingannya. Dan cara ini adalah alat tambahan yang aku beli sob, yaitu mesin filter. Mesin filter yang aku gunakan untuk saat ini ya, untuk si kolam barunya kura-kura, aku udah tidak menggunakan mesin filter gantung lagi, karena memang mesin filter gantung itu bisa dibilang kurang efektif ya sob, untuk menyedot kotorannya si kura-kura, dan sirkulasinya juga kurang baik. Kenapa? Karena kalau kita lihat penyedot dari mesin filternya itu berada di bawah, dan outputnya pun juga beradanya di atasnya. Jadi sirkulasinya itu hanya muter-muter aja di situ sob. Sekarang aku mau coba dengan menggunakan filter ya, mesin filter dengan celup ya, bukan yang tempel atau yang buat akuarium ya. Ini jadi mesin filternya, dan nanti rencananya untuk media filternya sendiri atau filternya sendiri aku akan menggunakan box styrofoam ini men. Nah, cuman ini belum aku buat karena ya belum libur lah. Nanti akan kita buat, akan kita setup untuk si kolam barunya kura-kura, sekalian kita setup untuk kolamnya teman-teman. Nah, untuk
isi dari media filter ini juga sedang aku persiapkan. Nah, kalau kalian punya saran, tulis di kolom komentar. Kira-kira aku akan mempergunakan media filter apa aja. Yang umumkan itu adalah biobal, ada bioring, ada karang jahe. Nah, silahkan kalian komentar di bawah, kasih saran untuk aku. Kira-kira aku harus pakai media filter apa aja nih untuk si kotoran kura-kura atau untuk kandangnya si kura-kura, agar kandangnya si kura-kura bisa tetap selalu jernih sob. Nah, sekarang biasakan ya teman-teman, sebelum kita menggunakan suatu produk kita harus baca dulu. Jadi aku gunakan ini adalah merek Candila ya teman-temannya. Dia pompa air akuarium, desain efisien tinggi, arus besar ya, dan multifungsi, tidak berisik. Nah, arus besar ini adalah nanti output dari hasil sedotannya si doi ini sob. Oke. Nah, tipe yang aku gunakan adalah KD103. Nah, untuk tipe KD1, untuk model KD103 sob ya, untuk powernya sendiri 25 watt ya, bisa dibilang cukup irit ya. Untuk high max-nya itu ada di 2,3 meter. Dan untuk flow-nya itu kurang lebih makan 1600 liter per jam sob ya. Untuk outputnya itu jadi 1600 liter per jam atau per hours ya. Nah, sekarang kita baca untuk peringatannya. Pastikan menggunakan daya yang sesuai. Pompa bisa dipakai untuk air tawar atau air asin. Kita akan memakai air tawar ya sob, karena nggak ada kura-kura dengan air asin. Kasihan ntar kalau jadi kura asin. Yang ketiga, bekerja pada suhu berapa itu? 0 sampai 35 derajat. 0 derajat sampai 35 derajat Celcius. 4. Pompa tidak bisa bekerja di luar air. 5. Jangan mengganti kabel dan colokan listrik sendiri. 6. Pastikan pompa tidak terhubung dengan listrik sebelum instalasi dan pembersihan pompa. Nah, yang nomor 4 ini sob, jadi untuk penggunaan pompa ini pastikan kalian harus terendam semua di dalam air ya, nggak boleh setengahnya atau berada di atas air ya. Jadi nanti itu bisa terjadi konsleting gitu dan nyetrum sob, bisa nyetrum, kasihan dari si kura-kuranya atau kalian pun juga bisa tersetrum. Nah, kalau misalkan ada rusak untuk poin 5 ini, kalian jangan sekali-sekali untuk mengganti kabel, kecuali kalian memang expert atau memang pro ya di dunia listrik, silahkan aja gitu. Cuman kalau yang masih newbie kayak kita, ya nggak usah macem-macem lah kita main-main listrik atau mengganti kabel sendiri. Ya, nah ini pastikan pompa tidak terhubung dengan listrik. Nah, kalau kalian mau kobok atau mau membersihkan si kolam kura-kuranya, ada baiknya itu listriknya dicabut dulu sob dari stop kontak gitu ya. Jangan sampai kalau misalkan ada kabel sobek atau ada kebocoran listrik, kalian tersetrum teman-teman. Sekarang kita buka yuk untuk isinya ini dapat apa aja. Nanti kebetulan kalau pompa yang celup ini jarang ada paketannya ya. Ada sih yang ada top box gitu yang pakai box di atas, cuman nggak aku ambil karena aku akan nantinya akan menggunakan box styrofoam, jadi top boxnya nggak aku ambil ya. Dan untuk media filternya juga nanti aku akan beli sendiri ya, termasuk dengan pipa PVC-nya itu juga aku akan beli sendiri. Jadi ini hanya mendapatkan mesin filternya top. Nah, aku beli ini dengan harga 53.000. Kira-kira buat kalian murah gak sih? Atau ada harga yang lebih murah, mesin filter yang lebih murah tapi lebih worth it? Komen di bawah. Tuh guys, langsung kita buka aja dapatnya apa aja. Ini enak, dia tadi enak nyender gini nih kawan. Ya, jadi langsung aja kita buka soft ini. Nah, jadi yang kita dapatkan itu yang pertama, yang pasti mesin filternya. Nah, ini model celup sob. Ya, kalau model celup seperti ini, ada yang model kayak apa ya, tembakan buat akuarium ya, yang nempel seperti itu. Nah, ini model celup. Kenapa? Karena aku pilih model celup itu
pinggiran dari kolam kura-kuranya nanti itu kan bahannya plastik. Takutnya kalau aku ngambil model yang akuarium itu nggak bisa nempel sob. Jadi harapannya aku beli ini supaya ini bisa tenggelam, dan ininya nanti kita coba nempel di plastik walaupun tidak merekat banget. Jadi ada tempelannya juga ya, walaupun nanti dia pasti tidak merekat banget, setidaknya ini dia berat sob gitu ya, jadi bisa tenggelam tanpa harus kita tempel kayak kita tempel kuat di akuarium. Nah, yang kedua kita dapat, nah ini konektor men ya, dia ada konektor. Fungsi konektornya nanti kita bisa pasang di sini di atasnya. Ini juga bisa kita pasang di atas. Nah, jadi ini nanti untuk menyesuaikan pipa atau selang untuk outputnya yang akan mengalir ke box filternya teman-teman, atau untuk ke media filternya. Jadi kalian nanti tinggal sesuaikan aja mau pakai pipa PVC yang ukuran berapa. Sekarang kita coba ini yuk di mana namanya, di kolam kura-kuranya, bagaimana sih nanti sedotannya atau bagaimana outputnya keluar, karena kalau tadi tulisan di kardusnya arus besar ya, jadi arusnya deras. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan atau kita beli mesin filter yang arus deras ini sob, kita harus memperhitungkan dari box atau media filternya tersendiri. Jangan sampai nanti ketika ini sedotannya kenceng misalkan, outputnya deres gitu kan, dan di box filternya itu nggak cukup untuk menampung airnya. Jadi kita harus perhitungkan, benar-benar perhitungkan, jangan sampai nanti di media filternya atau di box filternya itu akan terjadi luber gitu, atau airnya keluar dari boxnya gara-gara kita tidak memperhitungkan jumlah sedotan ya, atau jumlah isepan atau sedotan dari outputnya yang masuk ke dalam box filter ya. Jadi kalau bisa misalkan kita pasang ininya kecil ya, atau pipanya kecil, nah di media filter atau di box filternya itu kita harus pasang lubang atau pasang pipa yang lebih besar. Jadi ketika nanti ini mengalir ke dalam box filter, keluarnya itu debit air yang ada di dalam box filternya itu harus 2 kali lipat atau 3 kali lipat sob. Yuk langsung aja ini kita tes di boxnya atau di kolam kura-kura yang nantinya akan kita jadikan kolam kura-kura baru. Nah, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya, biar kalian bisa tahu dan bisa merasakan nih. Kalau di rumah pengen nyobain ini, nanti silahkan, ini karena murah. Aku beli 53.000 teman-teman ya. Yuk kita langsung tes aja di kolam kura-kuranya. Kebetulan di depan gue udah ada ember nih sob. Kita main air lagi malam-malam. Nah teman-teman, kita udah di boxnya, ini kita buka dulu untuk tutupnya. Nah ini udah kita buka sekarang untuk tutupnya teman-teman. Kita pinggirkan kabel-kabel terlebih dahulu. Nah ini udah ada ember juga teman-teman, langsung aja kita tuang dulu. Ya, sepertinya kurang dalam nih teman-teman. Kita tambahin lagi airnya karena kurang dalam. Sebentar ya. A few moments later. Nah teman-teman, ini udah kecelup semua ya, dipastikan. Oh ini ternyata dia bisa nempel ya walaupun gerak-gerak. Ya jadi udah kecelup semua untuk mesinnya, dan hanya sambungan untuk pipanya nanti yang tidak tercelup. Jadi di sini gue punya alasan khusus sob, kenapa gue nyoba ini filter tengah malam ya, karena di sini ada tulisan tidak berisik, jadi dipastikan aman dari tetangga kanan kiri rumah. Oke, akan kita coba langsung. Bismillahirrohmanirrohim, semoga lancar, tidak
ada yang konslet atau tidak ada yang rusak, karena walaupun garansi dari sellernya pasti akan memakan waktu. Oke, kita colok. Bismillahirrahmanirrahim. Mati lu guys, buset, kalian lihat, buset ya, outputnya atau tembakannya dahsyat banget itu ya, kalian lihat ya. Wow, lihat sendiri ya. Jadi kalau misalkan nanti untuk medianya itu tidak bisa menampung tembakan air sekencang ini, sederas ini, maka dipastikan akan luber kemana-mana. Ini lihat, becek semua guys, tuh ya. Wih, keren banget sob, sumpah. Ya, alhamdulillah filternya atau mesin filternya tidak rusak atau bisa berfungsi ya teman-teman. Ini kita matiin dulu ya. Mesinnya sih nggak berisik beneran, nggak ada suaranya, cuman kecipluk airnya yang berisik sob. Takut ada tuyul dateng nih malam-malam. Oke guys, segitu dulu untuk video malam ini. Jadi kalian tertarik gak untuk membeli filter celup dengan merek Candila tipe KD103 sob ya? Kalian udah bisa tadi lihat ya, kalian udah ngeliat videonya, kalian bisa menentukan sendiri kira-kira di rumah mau pakai mesin filter ini atau enggak, karena memang harganya yang cukup mumpuni dan cukup ekonomis. Sekali lagi terima kasih sudah menonton channel Purapedia sob ya. Jangan lupa untuk terus bantu subscribe, terus support channel Purapedia agar aku semakin semangat nih untuk membuat konten terkait dengan pura-pura air. Nah, kalau kalian juga ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau pada waktu nantinya mungkin bisa aku buatkan konten atau aku buatkan videonya. Kalau kalian suka dengan video ini dan video ini merasa bermanfaat untuk kalian, untuk pura-pura kalian, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya sob. Tapi kalau kalian tidak suka dengan channel ini, silahkan untuk tekan tombol tidak sukanya atau dislike-nya. Oke, selamat malam, selamat berlibur, selamat berakhir. Dan jangan lupa prokes sob dimanapun kalian berada, karena Omikron lagi tinggi-tingginya. Kita bantu Indonesia ya untuk mengurangi angka COVID dengan cara prokes yang ketat sob. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tempurung, bye bye.